Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Widautami akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul The Dutch Islamic Police Peran Politik Christian Snoehoornje di Wilayah Hindia Belanda, yang ditulis oleh Muhammad Khotimus Salam. Christian Snoehoornje merupakan peletak dasar politik Islam pada masa Hindia Belanda. Politik Islam yang dimaksud adalah kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam menangani masalah Islam di Indonesia. Ia mempelajari bahasa dan sastra Arab di Leiden, belajar teologi, dan ke Mekah untuk mempelajari umat Islam langsung dari pusatnya. Kemudian ia ditugaskan oleh pemerintah kolonial untuk melakukan penelitian di Aceh agar dapat memberikan nasihat untuk menaklukkan perlawanan Aceh yang memakan biaya. Hasil penelitiannya dituliskan dalam buku The Echeherd. Beberapa hal pokok yang berkaitan dengan politik Islam menurut Christian, yaitu politik asosiasi yang berusaha untuk membaratkan penduduk pribumi. Kecenderungan warga pribumi terhadap budaya Eropa inilah yang menurut sebagian besar sumber disebut dengan politik asosiasi. Politik asosiasi didorong adanya kesenjangan yang sangat besar dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan antara kelompok Eropa dan pribumi. Politik asosiasi diterapkan di beberapa bidang, di antaranya pertama, asosiasi pemanfaatan adat, yaitu melalui bidang pendidikan. Warga pribumi diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan di Belanda, sehingga mudah menerima budaya barat. Selain itu, peluang untuk menerima doktrin Kristen dan menolak gerakan pan-Islamisme. Islam mengajarkan persamaan derajat semua umat manusia, sedangkan adat Jawa yang berlaku adanya kelas-kelas sosial, sehingga Belanda menjadikan hal ini sebagai alat untuk warga pribumi menjauhi dari ajaran Islam. Kedua, politik asosiasi dalam bidang pendidikan. Pemerintah menyediakan fasilitas pendidikan, namun biaya yang dikeluarkan sangat banyak, sehingga diperlakukan pembatasan pendidikan. Karena kekhawatiran pihak Belanda akan ada warga pribumi yang menyaingi mereka dalam pendidikan. HIS atau Holland Indie School hanya diperuntukkan bagi bangsawan pribumi. Diterapkanlah kebijakan politik berkaitan dengan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam non-formal. Di antaranya diberlakukan ordonansi guru madrasah, yaitu dengan mewajibkan setiap guru madrasah agar memperoleh izin dari pemerintah Belanda pada tahun 1905. Ordonansi kedua pada tahun 1925 hanya mewajibkan mereka melaporkan data kepada pihak Belanda. Selain itu juga mewajibkan setiap lembaga pendidikan Islam agar mendaftarkan secara resmi kepada pemerintah. Banyak bermunculan sekolah baru yang didirikan oleh warga pribumi sendiri. Untuk menertibkannya, diwajibkanlah apa yang dikenal dengan istilah ordonansi sekolah liar tahun 1932. Kemudian dalam ordonansi haji, sikap Belanda dengan ibadah haji adalah ingin membatasinya, bahkan cenderung ingin mempersulit. Adanya kebijakan-kebijakan Belanda tentang pembatasan kuota ibadah haji. Ordonansi haji ditetapkan oleh Belanda antara lain tentang kewajiban memiliki paspor tahun 1895, membentuk Badan Konsulat Belanda di Jeddah tahun 1872, melarang ibadah haji karena Perang Dunia Pertama tahun 1915, memperbaiki fasilitas-fasilitas tahun 1922, melarang ibadah haji karena Perang Dunia Pertama, kemudian memunculkan pemberontakan yang dipelopori oleh haji. Politik pendekatan yang dilakukan Snoehoornje yaitu dengan mengalirkan semangat pribumi ke arah lain. Ia memegang prinsip setiap pribumi melangkah ke kebudayaan kita itu berarti menjauhkan dari keinginan ibadah haji. Kemudian ada kebijakan tentang zakat. Pemerintah Belanda tidak mengatur soal zakat, tetapi dia menetapkan seorang petugas resmi yang bernama penghulu, naib atau B untuk menarik dan membagikan zakat kepada yang berhak. Kemudian yang terakhir di bidang peraturan tentang perkawinan, Belanda bersikap ambivalen terhadap urusan keagamaan. Pada tahun 1895, diterbitkan ordonansi khusus mengenai kas masjid dan perkawinan yang kemudian berakibat banyak pasangan suami istri yang melakukan perkawinan tanpa pencatatan yang sah karena melonjaknya biaya perkawinan dan terbatasnya petugas. Di daerah Batavia terdapat petugas gelap perkawinan yang meminta tarif lebih rendah dari tarif resmi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.